Tahun 1917, beliau dipercaya sebagai utusan Syarikat Islam untuk pergi ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite Indi Weerbaar. Dalam kunjungan itu, beliau juga mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Technische Hogeschool atau sekarang bisa disebut sebagai ITB, Institut Teknologi Bandung. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua. Jadi pada video kali ini gua akan membacakan cerita kisah seorang pahlawan, yaitu Pak Abdul Muiz. Siapa sih di sini yang nggak tahu Pak Abdul Muiz? Nah, bagi kalian yang belum tahu Pak Abdul Muiz, ini sedikit aja gua kasih background atau latar belakang dari Pak Abdul Muiz ini. Langsung aja, let's go. Nah, jadi Pak Abdul Muiz ini adalah seorang Minangkabau, putra Datuk Tumanggung Sultan Sulaiman. Ayahnya merupakan seorang Demang yang keras menentang kebijakan Belanda di daratan tinggi Agam. Selesai dari ELS, beliau ini melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Kalau sekarang bisa disebut sekolah kedokteran di Jakarta waktu itu. Namun, karena sakit, beliau tidak bisa melanjutkan pendidikannya di sana. Abdul Muiz ini lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat. Beliau ini merupakan politikus, sastrawan, dan wartawan Indonesia. Beliau ini merupakan pengurus besar Syarikat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad mewakili organisasi tersebut. Buat yang belum tahu Volksraad ini sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada saat ini. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1959. Nah, oke, lanjut kita ke ceritanya. Nah, Abdul Muiz ini memulai karirnya di Clerk Department Underwich and Irradiance atas bantuan Mr. Abendanon yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan. Namun, pengangkatannya ini tidak disukai oleh karyawan Belanda lainnya. Setelah 2,5 tahun bekerja di departemen itu, beliau keluar dan menjadi wartawan di Bandung pada tahun 1905. Beliau diterima anggota Dewan Redaksi Majalah Bintang Hindia. Kemudian beliau sempat menjadi Mantri Lumbung dan kembali menjadi wartawan pada surat kabar Belanda, Pringer Bode, dan majalah Neraca Pimpinan Haji Agus Salim. Pada tahun 1913, beliau bergabung dengan Syarikat Islam dan menjadi pemimpin redaksi harian Kaum Muda. Kemudian melalui Komite Bumi Putra yang didirikannya bersama Ki Hajar Dewantara, Abdul Muiz ini menentang rencana pemerintahan Belanda yang ingin mengadakan perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Nah, bagi yang belum tahu Bumi Putra ini bisa disebut sebagai putra bumi atau anak tanah. Tahun 1917, beliau dipercaya sebagai utusan Syarikat Islam untuk pergi ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite Indi Weerbaar. Dalam kunjungan itu, beliau juga mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Technische Hogeschool atau sekarang bisa disebut sebagai ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, mana nih orang Bandung? Tolong komen ya. Ya kan, gue juga orang Bandung sih. Pada tahun 1918, beliau ditunjuk sebagai anggota Volksraad mewakili Sentral Syarikat Islam. Bulan Juni 1919, seorang pengawas di Toli-Toli, Sulawesi Utara dibunuh setelah beliau berpidato di sana. Abdul Muiz dituduh telah menghasut rakyat untuk menolak kerja rodi, sehingga terjadi pembunuhan tersebut. Atas kejadian tersebut, Abdul Muiz disalahkan dan dipenjara. Selain berpidato, beliau juga berjuang melalui berbagai media cetak. Dalam tulisannya pada harian berbahasa Belanda, The Express, Abdul Muiz mengecam seorang Belanda yang sangat menghina Bumi Putra. Pada tahun 1920, Abdul Muiz terpilih sebagai ketua pengurus besar Perkumpulan Buruh Pegadaian. Setahun kemudian, beliau memimpin pemogokan kaum buruh di Yogyakarta. Tahun 1923, beliau mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Di sana beliau mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah. Tapi beliau menentang pajak yang memberatkan masyarakat Minangkabau, cuy. Berkat aksinya tersebut,
beliau dilarang berpolitik. Selain itu, beliau juga dikenakan pasien Telsel yang melarangnya tinggal di Sumatera dan keluar dari Jawa. Kemudian beliau diasingkan ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini beliau menyelesaikan novelnya yang cukup terkenal, yaitu Salah Asuhan. Abdul Muiz merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangannya dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Tidak hanya melalui garis profesi sastrawan, ia bahkan berjuang dalam dunia politik. Tulisan-tulisan Abdul Muiz yang tajam dan gerakan-gerakan politiknya itulah yang menyebabkan dilarang tinggal di tempat kelahirannya. Beliau kemudian memilih daerah Garut sebagai tanah pengasingannya. Dan di sanalah beliau menghabiskan sisa-sisa hidupnya. Pada tahun 1926, Abdul Muiz terpilih menjadi anggota Regen Skapsrad di Garut dan 6 tahun kemudian diangkat menjadi Regen Skapsrad Controller. Jabatan itu diembannya sampai Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Setelah kemerdekaan, beliau mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Tahun 1959, Abdul Muiz wafat dan dimakamkan di TMP Ciputra, Bandung, Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bandung. Oke guys, jadi mungkin segini dulu video gue kali ini. Semoga kalian semua dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Dan jangan lupa di like juga videonya agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih juga yang udah klik video ini atau nonton video ini sampai selesai.